Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to Suara 8, We Can Hear Your Voice. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Bersama saya Faris Far di segmen DSS, Daily Struggle of SMK 8, Idola. Voice. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu siswa SMK Negeri 8 Semarang, yaitu Mas Arifin. Halo teman-teman semuanya. Halo juga Mas Arifin, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Mas Faris sendiri? Alhamdulillah baik juga. Nah, mungkin Mas Arifin bisa memperkenalkan diri dulu, barangkali ada yang belum kenal dengan Mas Arifin. Oke, teman-teman yang belum kenal saya, izinkan perkenalan, saya Arifin Ilham Arianto. Saya dari kelas 12 Multimedia 3. Nah, bisa dipanggil Mas Arifin ya. Betul. Oke, dengar-dengar nih ya, Mas Arifin saat ini menyambi kerja ya untuk mengisi waktu luang saat sekolah. Betul atau tidak nih Mas? Betul Mas, lebih tepatnya habis pulang ya. Habis pulang sekolah. Oh, habis pulang ya. Oke, pekerjaan apa sih yang sedang Mas Arifin lakukan pada saat ini? Oke, karena terhalang oleh umur ya Mas ya. Jadi belum bisa kerja yang mungkin bisa per bulan. Gajinya mungkin ya hanya bisa jadi driver online sementara. Oke, driver online. Kenapa sih Mas Arifin memilih untuk menjadi driver online nih? Oke, jadi cerita awal ini itu pada saat pandemi ya Mas ya. Bapak saya PHK karena pandemi. Terus karena keluarga juga nggak ada yang kerja, dalam artian juga tidak ada penghasilan setiap hari. Jadi mau nggak mau saya harus keluar dari zona nyaman pada saat itu. Oke, di PHK karena pandemi ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, Mas Arifin menjadi driver online sejak Mas Arifin kelas berapa nih? Berarti terhitung sekarang 1,5 tahun ya Mas ya. Ya. Jadi kelas 11 semester awal. Kelas 11 semester awal itu masih online atau offline tuh? Itu kan posisi yang kelas 11 itu setengah tahunnya masih online. Masih PJJ ya. Oke, masih online ya. Nah, biasanya nih Mas Arifin mendapatkan keuntungan berapa nih selama menjadi driver online per harinya? Per hari itu rata-rata bisa di kisaran 150. Kalau misalkan rame ya 250. Oh, itu full time atau part time gitu? Tergantung juga. Kalau misalkan habis pulang sekolah mungkin hanya 150 ya karena nggak full time. Tapi kalau full time ya mungkin 250 300 sampai. Oke. Kalau dari pulang sekolah berarti dari sore ya? Iya, betul. Dari sore sampai sampai malam. Oh, sampai malam. Oke. Nah, pernah nggak sih Mas Arifin itu mendapatkan orderan yang mungkin tidak masuk akal nih ya? Misal dari jarak antar. Mas Arifin pernah nggak sih mengantar paling jauh nih dari mana sampai mana? Oke, ini ada cerita menarik ya teman-teman ya. Jadi nggak semua driver itu kadang juga kepikiran bahwa dapat orderan luar kota Mas. Jadi dulu tuh pernah tempatnya di Simpang 5 sini pukul 1:30 malam. Jadi dulu kan kelas 11 yang tadi saya bilang ya, PJJ. Jadi saya tuh kerjanya dari dari sore sampai malam dan ke paginya lagi. Jadi kayak gitulah. Lebih tepatnya berhentinya subuh pada saat itu. Nah, itu ada orderan di Simpang 5 nganterin orang sampai ke Yogyakarta. Yogyakarta. Jauh banget ya. Itu dadakan apa gimana? Enggak juga, memang mungkin karena jadi itu ceritanya gini, orangnya itu kan udah mesen tiket ya Mas ya. Mesen tiket bis untuk ke Terminal Sukun Banyumanik. Itu mungkin karena ada keterlambatan, jadinya yang namanya online kan tiket bis udah nggak bisa dong Mas. Udah ikut hangus gitu kan. Oke, jadi gitulah. Akhirnya mesen. Itu dibayar berapa tuh Mas? Kalau sesuai aplikasi ya 185, cuma sayangnya kan mesti harus ada kompensasi untuk ke Bali Mas. Namanya jauhnya aja, jaraknya ya Mas. Itu kalau dikilokan mungkin ada sekitar 80. Ada sekitar segitulah. Jadi bisa dibayangkan jauh banget, dan itu kan mesti kalau ke Bali butuh bensin. Jadi ya dikalkulasikan, dibulatkan jadi 200. Oke, nah kalau misal suatu saat nanti Mas Arifin juga mendapatkan orderan yang jaraknya jauh juga nih, atau mungkin bisa aja beda provinsi gitu, Mas Arifin bakal terima gak nih? Tergantung juga Mas, kan Jogja juga beda provinsi ya. Oh iya betul juga. Cuma karena gini ya, karena mungkin Jogja pernah saya kunjungi, jadi bisa tuh Mas kayak oke, boleh gitu. Tapi kalau misalkan ya andai kata besok dapat Bandung, terus mungkin dapat Surabaya gitu kayaknya enggak sih, karena kejauhan. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, selain jarak nih ya, ada nggak sih momen yang Mas Arifin pernah dapatkan selama mendapatkan orderan, mungkin dari customernya nih ya? Mungkin ada customer yang suka aneh-aneh atau gimana nih, bisa diceritakan? Banyak ya Mas ya, banyak banget. Jadi di Simpang 5 ini aja, ini saya masih ingat.
Jadi saya nggak sebut nggak sebut customernya siapa ya. Jadi Iya. dia itu order sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Itu cowok Mas. Cowok cuma kayak apa ya, waria gitu loh Mas. Waduh. Ya, terus. Jadi kan kadang tuh gimana ya, risih gitu loh Mas, risih. Nah, itu ya itu satu dari banyak macam juga. Terus pada saat dulu saya kelas 2 itu pernah dijemput di daerah Muradi. Muradi tahu ya Mas? Ya. Daerah sana berarti ya, barat arah Ngalian. Itu juga kebetulan saya dapat orderan yang mungkin orangnya habis katakanlah habis diperkosa. Jadi gitu. mungkin saya tuh sampai kejar-kejaran sama pelaku tuh Mas. Gitu. Terus akhirnya gimana itu? Alhamdulillahnya ya, mungkin itu kan aslinya saya nggak tahu tuh jalanan sana. Tapi nggak tahu tuh kayak dikasih petunjuk aja sama Allah. Jadi kayak ya udah gitu, lepas aja gitu ya pelakunya. Gitu. Oke, syukur aja bisa kelepas. Iya, ya. alhamdulillahnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba mengorder Mas Arifin secara dadakan atau tanpa memesan lewat aplikasi, itu biasanya Mas Arifin terima atau tidak? Oh terima, malah sering Mas. Sering sekali. Saya dapat itu paling sering kalau malam ya, di Tugu Muda lebih tepatnya, itu biasanya dapat orderan ke Kendal. Ya, itu entah daerah Kaliwungu, entah daerah Weleri dan sebagainya. Oh gitu, tetap diterima ya? Iya, tetap. Oke, pernah nggak sih Mas Arifin nih menolak pelanggan mungkin karena ada alasan tertentu gitu? Oh ada, mau online atau offline saya semuanya ada. Kalau online itu mungkin pada saat pemesanan tidak sesuai dengan deskripsinya. Mungkin orangnya juga non sewu ya, mungkin melebihi berat badan yang bisa saya tampung dan sebagainya. Itu mesti saya tolak. Itu pengaruh nggak sih sama rating mungkin di aplikasinya? Oke, ini yang harus dipahami ya. Customer kan berhak untuk menilai driver ya. Mungkin kitanya tuh menolaknya dengan halus biar ratingnya juga tidak ikut turun. Oh gitu. Tuh. Pernah dapat pelanggan yang mungkin suka emosian gitu nggak? Oh sering. Sering juga ya. Ngomongnya banter, dibanterin sedikit dia goyang. Oke gitu ya. Nah, dengar-dengar juga nih Mas, sebelum Mas Arifin beralih profesi menjadi driver online, Mas Arifin ini pernah jualan online ya Mas? Pernah, benar. Jualan online apa tuh Mas? Itu produk kesehatan, kecantikan sama perawatan Mas. Oh gitu. Nah itu pendapatnya berapa tuh Mas kalau bisa? Kalau itu kan pada saat itu kan saya jualan kan pandemi Mas. Jadi itu saya itu mulai jualan kelas 10, berhentinya di kelas 12 semester 1, jadi sekitar 2 tahunan ya. Cuma yang saya itu rata-ratakan per hari karena pada saat itu masih pandemi ya. Mungkin 50 sampai 100 ribuan lah. Oh, per hari ya? Iya. Itu tuh jadi reseller atau gimana? Lebih tepatnya distributor. Oh, distributor. Nah, kenapa sih Mas di saat Mas Arifin masih kelas 10 ya saat itu ya? Iya, benar. Mas Arifin kepikiran untuk melakukan hal ini. Terus belajar dari mana sih Mas jualan ilmu juga ilmu kejualan kayak gini gitu loh. Oh gitu. Jadi gini. Jadi dulu di masa pandemi tuh, saya kira kan nggak ada orang yang keluar ya masih dalam artian tuh kayak mungkin menghadiri acara-acara gitu kan. Nah, itu singkat cerita, saya itu menghadiri sebuah acara, jadi kayak ada seminar yang dia mengakomodasi tentang cara berjualan, jadi cara marketing. Nah itu saya tuh cuma hanya nyoba-nyoba pada saat itu, jadi kayak penasaran Iseng apa tuh gitu ini. ya. Betul. Nah ternyata di sana tuh dikasih caranya, gini loh Mas caranya gini. Ah gitu. Dan Ya. Mas Arifin tertarik ya untuk Saya pada saat itu kan tertarik karena itu tadi Mas balik, bapak saya kan nggak kerja tuh pada saat itu. Jadi ya mungkin ini peluang gitu loh, saya ambil. Kebetulan juga ekonominya sedang Iya. seperti itu ya. down. Jadi Mas Arifin tertarik juga. Oke. Tuh. Nah, sepertinya banyak banget ya hal-hal yang sudah dilakukan Mas Arifin mulai dari jualan online sampai driver online saat ini. Nah, mungkin Mas Arifin bisa ceritakan suka dan duka selama Mas Arifin bekerja nih. Jadi gini ya teman-teman, kalau jualan itu kan ada masanya rame, ada masanya yang sedikit Mas. Jadi nggak selalu kayak jualan gue kayak harus kejual semua tuh jangan. Betul. Karena memang ya kita harus paham orang itu tidak selalu membutuhkan barang kita yang kita jual. Gitu. Apalagi kayak produk kesehatan, kecantikan kan kadang orang juga akan melihat harganya selisih. Mungkin toko sini lebih murah Dibandingkan ya sama toko lain gitu ya. Jadi Terus kita harus bisa mengakomodasi harga itu tadi. Terus saya tuh juga pernah Mas jualan tuh ketipu. Jadi mungkin karena dulu nggak terlalu paham tentang apa ya namanya ya transfer bank ya, karena dulu belum punya bank. Dalam artian kayak oh ya udahlah saya biarin gitu kan. Jadi cerita singkatnya dia udah beli kan barang saya kirim tuh Mas. Nah mungkin karena saya masih polos pada saat itu nggak tahu tentang transferan. Udah saya kirim belum nggak dibayar. Nggak dibayar sama sekali. Nah itu kan diblokir nama saya Mas. Saya cariin tuh nggak ada orangnya. Terus Mas Arifin biarin gitu aja bagaimana? Sebenarnya udah saya cari, cuma ya itu nggak ketemu.
Ah gitu. Nah, kalau suka duka dari driver online-nya sendiri gimana? Oke, kalau suka dukanya yang pasti ya yang namanya travel online kita bersangkutan dengan kendaraan yang kita kendarai. Mhm. Jadi kadang kalau dukanya yang pasti kalau misalkan pas kendaraannya rusak ya kita harus ganti ini, ganti itu. Mhm. Kadang kalau ketemu customer yang aneh-aneh ya kadang kita harus gini, harus gitu. Mhm. Yang tadi saya ceritakan itu tadi. Iya. Nah, kalau sukanya sih Mas ya, kalau dari Maxim sepengalaman saya banyak banget dapat cerita dari teman-teman yang order ini. Jadi kayak sharing-sharing, jadi kayak oh ini loh Mas kayak gini gini gini. Mhm. Terus yang kemarin yang paling menarik itu Mas, saya tuh nggak nyangka Mhm. saya nganterin apa namanya direktur daripada PT Kayu di Kendal. Heeh. Jadi ditawari langsung, "Mas kalau misalkan habis sekolah lulus, saya tarik langsung kerja ke sana." Nah, Wah, itu kan lumayan Mas. Kadang kan kita nggak tahu ya rezeki kita datang dari mana ya. iya berpeluang banget ya Mas. Nah, Heeh. itu loh. Oke, nah sekarang kan Mas Arifin udah kelas 12 nih ya. Mm-mm. Apa sih rencana Mas Arifin ke depannya setelah Mas Arifin lulus? Oke, gini. Kalau saya pribadi tuh kalau misalkan memang saya diizinkan oleh Allah, dikasih rezeki, mungkin saya mau melanjutkan ke Undip, Mas. Ah, Undip. kuliah ya? Iya, kuliah. Ke Undip ngambil jurusan hukum insyaallah. Tapi kalau misalkan terhalang oleh apa namanya biaya, Mhm. mungkin saya akan ngambil universitas terbuka. Oke, gitu ya. Nah, kalau misalnya saya atau teman-teman ingin juga mengikuti jejak Mas Arifin ya, bagaimana sih cara membagi waktu antara kerja dan sekolah nih? untuk Oke, saat gini. ini? Yang harus digarisbawahi ya teman-teman, kita itu masih sekolah. Yang dimana kalau kita masih sekolah berarti kita harus mengikuti peraturan sekolah. Mhm. Berarti jangan kira podcast ini, konten ini saya menggiring opini untuk kalian yang mungkin nggak bekerja untuk jadi bekerja pada saat sekolah. Jadi jangan gitu. Mhm. Jadi harus digarisbawahi bahwa kita harus mengatur jadwalnya sesuai dengan apa yang telah diatur oleh sekolah. Oh gitu, sesuai Misalkan habis pulang sekolah ya udah pulang sekolahnya aja gitu. habis pulang sekolah ya gitu Mhm. ya. Nah, oke. Nah, terakhir nih Mas, boleh dong bagi pesan kepada adik-adik kita atau teman seangkatan kita yang mungkin keadaannya sama nih seperti Mas Arifin, mungkin bingung dengan keadaan ekonominya atau gimana nih. Mungkin bisa berbagi pesan nih kepada kita semua? Oke, jadi gini, teman-teman, namanya orang tua sudah berusaha keras ya membuat kita ya. Mhm. Misalkan orang tua kita katakanlah tidak mampu, tidak usah minder, nggak usah iri. Dan kalau bisa memang kalau mau jadi seperti saya mungkin mau jadi driver dan sebagainya ya harus persiapkan apa namanya surat-suratnya, Mhm. persiapkan motornya dan sebagainya. Terus kalau mungkin mau jualan online ya pelajari dulu mungkin, terus belajar berjualan dan jangan takut kalau nggak laku. Yang penting Mas, jangan gengsi. Jangan gengsi ya. Nah, itu tadi pesan dari Mas Arifin ya. Banyak banget ilmu dan pengetahuan kita dapatkan pada podcast hari ini ya. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diambil hal-hal positifnya. Nah, sebelum ditutup nih, kita bisa salam idola terlebih dahulu ya. Boleh. Mas Arifin bisa ikutan ya? Bisa dong. Oke. Nah, SMK Negeri 8 Semarang, Idola. inovatif, Inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, terima kasih kepada Mas Arifin yang sudah berkesempatan hadir pada podcast kali ini. Semoga Mas Arifin sehat selalu, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin. Oke. Semoga Mas Faris juga ya. Amin. Oke, terima kasih kepada kalian semua sudah menonton. Pantengin terus podcast Suara 8 karena tiap minggunya kita akan memberikan informasi yang menarik untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.